Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan mendapatkan berkah bulan suci Ramadan. Hari ini kita akan membahas tentang i'tikaf, karena kita memang insya Allah berada pada Ashrul Awakhir, 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya, pengalaman sahabat Nabi 10 terakhir itu jarang sekali tidur malam. Kenapa? Karena memerebutkan Lailatul Qadar. Sedangkan kebalikannya kita, awal-awalnya itu memang masih sangat energik, tapi 10 terakhir itu sepertinya loyo, layu, dan ya sudah mulai banyak yang luntur kekuatannya. Padahal ini seharusnya kita balik. Semakin akhir Ramadan itu, semakin kita harus full time, semakin harus full power dalam beribadah dalam bulan suci Ramadan ini. I'tikaf itu artinya melakukan perenungan suci tentunya. I'tikaf itu disunatkan di masjid, dipakai untuk salat Jumat. I'tikaf itu bukan di musala, bukan di surau, bukan di langgar, apalagi bukan di rumah. Bukanlah i'tikaf itu kalau itu kita lakukan di tempat yang bukan digunakan orang sholat Jumat. Demikian menurut Imam Syafi'i. I'tikaf itu adalah di masjid yang dipakai sholat Jumat. Apa yang dilakukan oleh seorang mu'takifin tentu harus berniat. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat untuk i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada i'tikaf tanpa ada niat. Ya. I'tikaf itu al-makatha fil masjid, berdiam di masjid. Maka itu ulama-ulama tasawuf itu mengartikan i'tikaf itu bukan salat. Jangan menghabiskan waktunya di masjid salat melulu, tapi tidak ada kontemplasi. I'tikaf itu itu puncak. Kalau seseorang itu mampu melakukan i'tikaf perenungan yang sangat dalam, kontemplasi yang sangat tinggi, itu lebih baik daripada salat sunat. Kecuali salat fardu. Ya, kalau kita mampu menciptakan satu kontemplasi, konsentrasi puncak, itu lebih baik daripada salat sunat. Itu qaulul ulama. Tapi kalau kita agak loyo, kalau kita agak ngantuk, selang-selingi dengan salat kita. Kalau sudah tercipta konsentrasi, i'tikaf lagi. Maka itu i'tikaf itu ada syaratnya, gak boleh keluar masuk di masjid. Ya. Tidak boleh berkomunikasi dengan secara duniawi dengan dunia luar. Hablum minallah kita di situ itu. Anggaplah kita berada di Gua Hira. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh seorang mu'takifat. Nah, para pemirsa, ketika kita sedang kontemplasi, bagaimana dan apa yang kita bayangkan? Yang kita lakukan adalah kontemplasi itu. Pejamkan matanya, tapi jangan tidur. Ya. Lakukanlah sesuatu. Kalau ada yang ribut, boleh kita sampaikan, Pak, itu sedang i'tikaf, jangan mengganggu. Ya, bahkan orang tua kita dulu pakai kelambu dalam beriktikaf. Ya, di dalam kelambu. Kenapa? Kalau dalam kelambu itu hanya melihat kanan kiri kain putih. Tapi kalau kita i'tikaf sambil nonton TV, itu bukan i'tikaf. Bukanlah i'tikaf itu sambil nonton WA, membaca Instagram dan sebagainya. Itu bukan i'tikaf. I'tikaf itu adalah melihat pelupuk mata gambaran-gambaran gaib itu. Ya. Tutuplah matanya pada saat i'tikaf. Jangan melihat apapun. Seolah-olah yang kita lihat itu adalah hamparan langit tak berpenghuni. Ya. Tidak pernah kita melihat cahaya apapun seperti itu. Itu contohnya orang-orang yang sudah sampai ke tataran fana. Fana itu artinya antara tidur dan tidak tidur, antara sadar dan tidak sadar, tapi tak terlukiskan seperti apa. Ini yang dicari banyak orang.
fana. Kalau sudah terbiasa itu nanti akan baka. Akan ada pembahasan apa itu fana, akan ada baka secara tersendiri. Tidak di kesempatan ini para pemirsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.